Berpikir wirausaha dimulai dari rumah. Sejak ada pembelajaran kewirausahaan. Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Di masa seperti ini, kita harus tetap semangat dan tangguh agar tetap bisa bertahan serta mendapatkan ide bisnis yang dimulai dari rumah. Namun sebelum melanjutkan ngopi kali ini, bagi sahabat pintar yang belum siap untuk menggali inspirasi bersama, sebaiknya stop dan jangan dilanjutkan. Karena di akhir ngopi nanti berharap dapat sesuatu untuk merubah hidup ini menjadi lebih baik. Selamat bagi sahabat pintar yang masih bertahan dan berkeputusan untuk ngopi kali ini. Wirausaha itu dimulai dari sebuah pembiasaan. Secara etimologi, pembiasaan berasal dari kata biasa. Dalam Kamus Besar Indonesia, biasa berarti 1. Lazim atau umum. 2. Seperti sedia kala. 3. Sudah merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dengan adanya prefix pe dan sufiks an menunjukkan arti proses, sehingga pembiasaan dapat diartikan dengan proses membuat sesuatu atau seseorang menjadi terbiasa. Pembiasaan semua kegiatan sebagai latihan berpikir, bisnis atau wirausaha adalah awal untuk sahabat pintar suatu saat nanti bisa mengaplikasikan ilmu wirausaha yang dapat dari sekolah atau dari manapun yang telah menginspirasi menjadi seorang wirausaha. Tentunya seorang wirausaha tidak lepas dari sumber dana atau modal yang didapat. Sumber modal atau uang dibagi menjadi 3 sumber. Yang pertama adalah sumber aktif. Yang kedua, sumber tidak menentu. Yang ketiga adalah sumber pasif. Sumber aktif adalah uang saku atau uang rutin kebutuhan dari orang tua. Sumber tidak menentu bisa jadi dari uang pemberian orang lain atau keluarga karena senang sama sahabat pintar semua. Nah, penghasilan pasif ini yang akan kita bahas berkaitan dengan pembiasaan dan calon sumber modal yang sekaligus membiasakan kita untuk selalu berpikir menjadi seorang wirausaha. Apakah itu? Semua kegiatan kita di rumah yang tidak terukur oleh uang dan nilai hasil usaha. Mulai sekarang kita belajar untuk berlatih mengukur kegiatan di rumah diukur dengan uang dan nilai hasil. Contoh soal mengepel lantai
kita ukur dengan uang, berapa pantaskah kita mendapatkan penghasilan dari mengepel lantai di rumah? Pasti negosiasi akan terjadi dengan orang tua sahabat pintar semua, sampai terjadi sebuah kesepakatan yang disetujui. Mintalah selalu penilaian setelah selesai mengepel lantai, agar sahabat pintar juga belajar meningkatkan produktivitas kerja. Kalau kinerja kita buruk, pantaslah penghasilan pasif kita dipotong. Akan tetapi, kalau kinerja kita semakin baik dan bagus, pantaslah kita mendapatkan kenaikan pendapatan. Namanya juga berlatih. Pembiasaan belajar menjadi seorang wirausaha. Tentunya semua itu hanya menjadi catatan kinerja dan penghasilan sahabat pintar apabila suatu saat nanti bekerja dan berwirausaha. Namun demikian, bila catatan itu selama sebulan, per 3 bulan, setiap semester, bahkan menjadi laporan tahunan, hasil kinerja dan penghasilan, bukan hal yang mustahil kalau orang tua juga akan dengan bangga serta senang hati mengucurkan dana untuk modal wirausaha yang sesungguhnya. Wirausaha yang sesungguhnya adalah bekerja sesuai passion. Apakah itu passion? Kita obrolin di ngopi berikutnya. Semoga yang kita obrolin kali ini bisa memotivasi, mengedukasi, dan meningkatkan spiritual kita sehingga menjadi inspirasi kita semua menjadi lebih baik. Selamat saat pintar semua untuk menyongsong masa depan yang cerah. Sampai jumpa.